Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin jajanan tradisional yang namanya kue tok atau biasa disebut kue angku atau kueku. Aku bikin warnanya lebih gemoy, lebih bervariasi. Ini ada warna kuning, pink, ungu, dan hijau. Tuh, lucu banget kan? Apalagi ini tuh bikinnya super gampang, teksturnya benar-benar lembut, legit, dan kenyal. Cocok banget buat ide jualan atau snack saat arisan, dan aku yakin semuanya pasti bisa bikin asalkan ikutin step by stepnya dengan benar. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan membuat isian kacang hijaunya terlebih dahulu. Di sini aku udah rendam 250 gram kacang hijau kupas. Ini kita rendam selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam direndam, ini kita buang airnya, kemudian akan kita kukus. Pastikan kukusan sudah dipanaskan sebelumnya, kemudian ini aku letakkan di loyang atau bisa juga pakai aluminium foil seperti ini. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menitan atau sampai empuk. Jangan lupa tutup kukusan sampai rapat, dan setelah kurang lebih 15 menit dikukus, di sini akan aku buka dulu, kemudian aku ratakan dan aku bolak-balik supaya kematangannya merata, dan setelah itu kita masak kembali selama kurang lebih 15 menitan atau sampai matang, baru siap untuk kita gunakan. Jadi untuk total pengukusannya kurang lebih 30 menitan, kita kukus dengan menggunakan api sedang aja. Bisa dilihat tekstur dari kacang hijaunya udah mulai mengembang. Kalau kita pencet dia akan mudah lunak. Masukkan kacang hijau kukusnya ke dalam chopper atau teman-teman bisa menggunakan blender. Selanjutnya ini akan kita haluskan. Tapi kalau misalnya teman-teman gak ada chopper atau blender, teman-teman gak usah dihaluskan juga gak apa-apa. Jadi nanti teksturnya akan sedikit bergerindil dari kacang hijaunya. Dan di sini aku haluskan karena aku pengen tekstur isiannya tuh benar-benar lembut, legit, dan langsung lumer pas dimakan. Setelah teksturnya halus seperti ini udah siap untuk kita masak. Dia nggak terlalu basah, juga nggak terlalu kering ya. Masukkan ke dalam wajan anti lengket, usahakan ukurannya yang agak besar. Tambahkan dengan 150 gram gula pasir, sedikit vanili bubuk kira-kira 1/4 sendok teh, sedikit garam kira-kira juga 1/4 sendok teh, dan 250 ml santan. Untuk santannya aku gunakan 200 ml santan instan, kemudian aku tambahkan dengan 50 ml air. Sebelum dimasak, ini kita aduk dulu sampai agak tercampur, dan kalau udah agak tercampur baru kita letakkan di atas kompor, nyalakan api sedang aja. Masak sambil sesekali diaduk supaya bagian dasarnya nggak gampang gosong. Dan di sini kita masak sampai teksturnya mengental dan padat serta kalis. Setelah dimasak beberapa menit, ini bisa dilihat ya teksturnya itu agak encer. Selanjutnya di sini akan aku tambahkan dengan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Kemudian ini akan kita lanjut masak lagi sampai teksturnya benar-benar padat, mengental, dan kalis. Dalam proses pembuatan isian kacang hijau ini, usahakan jangan gunakan api terlalu besar, jadi apinya cukup sedang aja, apalagi kalau udah mulai mengental seperti ini, kita kecilkan apinya. Kemudian dari mengental, kita masak kurang lebih 15 menitan atau sampai benar-benar matang, supaya lebih medok dan gak mudah basi. Nah, kalau udah mulai kalis dan padat seperti ini, selanjutnya ini bisa kita sisihkan sebentar sampai kondisinya hangat-hangat kuku. Selanjutnya ini langsung kita bentuk. Nah, di sini kondisinya udah nggak terlalu panas. Selanjutnya mau aku timbang berat isiannya. Di sini aku timbang 20 gram per masing-masing, dan di sini kita bulatkan. Sebelum dibulatkan, usahakan tangan kita lumuri dulu dengan minyak. Tadi aku menggunakan sarung tangan, ternyata hasilnya agak kasar. Selanjutnya di sini aku akan coba menggunakan tangan yang bersih dan udah diolesi dengan minyak goreng. Kemudian aku bulatkan, sebelumnya udah aku timbang ya, beratnya 20 gram, dan setelah dibulatkan ini hasilnya benar-benar halus, mulus, dan cakep banget. Jadi hasil atau tekstur permukaannya ternyata lebih bagus yang tanpa menggunakan sarung tangan. Lakukan sampai semua isiannya kita bulatkan, kemudian tutup rapat dengan plastik dan bisa disimpan dulu di chiller. Selanjutnya kita akan membuat adonan kulit kueku atau kue angku. Siapkan chopper, blender, ataupun ulekan. Selanjutnya kita akan menghaluskan 150 gram kentang yang sudah dikukus. Pastikan kentangnya sudah benar-benar empuk ya. Selanjutnya ini akan kita haluskan, dan setelah halus ini bisa kita sisihkan sebentar. Jika dihaluskan dengan chopper seperti ini, teksturnya agak sedikit padat dan mengental serta lengket, tapi nanti kalau pakai ulekan hasilnya agak sedikit bergerindil.
Siapkan wadah atau bowol yang bersih dan kering, kemudian kita masukkan 250 gram tepung ketan putih, tambahkan dengan 50 gram gula halus, dan kurang lebih 1/4 sendok teh garam. Semua bahan kering ini akan kita aduk sampai tercampur rata, dan kalau udah cukup rata, tambahkan dengan kentang kukus yang sudah kita haluskan sebelumnya. Tambahkan 200 ml santan, di sini aku pakai 120 ml santan instan, kemudian aku tambahkan dengan 80 ml air. Tuang santan sambil kita aduk dengan spatula, dan di sini kita aduk sampai agak tercampur. Kalau udah mulai agak tercampur, tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali, dan kalau udah mulai susah nih diaduk pakai spatula, lanjut kita akan aduk manual dengan tangan. Di sini aku menggunakan sarung tangan supaya nggak terlalu lengket. Dan di sini kita aduk sampai benar-benar rata dan kalis. Bisa dilihat teksturnya benar-benar lembut banget, tapi nggak terlalu lembek. Di tahap ini, kalau misalnya adonan teman-teman dirasa terlalu lembek, boleh ditambahkan dengan sedikit tepung ketan putih. Setelah rata, hasilnya seperti ini, dia lembut tapi gampang dipulung. Adonan ini akan aku bagi menjadi 4 bagian. Tadi sebelumnya udah aku timbang berat totalnya 600 gram dan akan aku bagi jadi 4 bagian. Jadi masing-masing per bagiannya beratnya kurang lebih 150 gram. Di sini aku akan bikin dengan 4 warna yang berbeda. Yang pertama aku menggunakan warna kuning muda. Aku teteskan kurang lebih 1-2 tetes, kemudian kita aduk sampai rata. Untuk tingkat kepekatan warnanya bisa disesuaikan aja dengan selera. Untuk warna yang kedua, ini aku menggunakan warna ungu. Aku gunakan 1-2 tetes, kemudian kita aduk sampai rata. Kalau udah, ini bisa kita sisihkan dan lanjut kita akan bikin warna yang selanjutnya yaitu warna hijau. Aku pakai pasta pandan 1-2 tetes, kemudian kita aduk sampai rata. Nah, ini kalau udah rata, warna hijaunya benar-benar bagus. Kalau pengen warnanya lebih pekat, boleh ditambahkan lagi. Terakhir, aku gunakan warna merah cabai. Aku gunakan sedikit saja pewarnanya karena aku pengen warnanya soft pink. Kalau udah rata, hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita sudah dapatkan 4 warna yang berbeda. Di sini aku pilih warnanya agak soft dan teman-teman juga bisa menggunakan warna lain seperti biru atau yang lainnya. Lumuri tangan dengan minyak goreng, ambil 30 gram adonan. Kemudian padatkan adonan, setelah padat kemudian dipipihkan. Ambil isian kacang hijau, tutup rapat, kemudian kita bulatkan sampai permukaannya halus dan mulus. Saat membulatkan ini harus sedikit dipadatkan ya. Nah ini hasilnya udah cukup halus, bisa kita sisihkan. Aku ulangi lagi caranya, kita timbang 30 gram adonan, kemudian ini sedikit dipadatkan, selanjutnya dibulatkan. Nggak perlu sampai bulat sempurna, setelah dibulatkan kita pipihkan, kemudian kita ambil isian kacang hijau, kemudian ditutup sampai benar-benar rapat. Kalau udah cukup rapat, kita bulatkan kembali. Bulatkan sampai permukaannya halus dan mulus. Jangan lupa tangan kita lumuri dengan minyak goreng. Lakukan hal yang sama pada semua warna, sampai semua adonan kita isi dan kita bulatkan. Untuk satu resep adonan kulit kueku, bisa menghasilkan kurang lebih 20 pieces, yaitu dengan warna hijau 5 pieces, warna kuning 5 pieces, warna pink 5 pieces, dan warna ungu juga 5 pieces. Oh ya, sebelumnya jangan lupa siapkan dulu daun pisang, kemudian lumuri dengan minyak goreng, dan kita potong menyesuaikan dengan cetakan kueku yang kita gunakan. Alas daun pisang ini sangat penting dalam pembuatan kue tok atau kueku, jadi wajib banget gunakan daun pisang yang sudah dilumuri dengan minyak goreng. Untuk cetakannya sendiri, aku menggunakan cetakan kueku atau kue tok dengan ukuran 4,5 x 5,5 cm. Di satu cetakannya sendiri udah ada 2 motif, dan sebelum digunakan, cetakannya sudah aku oles tipis-tipis dengan minyak goreng. Nah, ini hasil cetakannya bener-bener bagus banget, gemoy, dan untuk ukuran cetakan 4,5 x 5,5 cm ini cukup untuk berat adonan kulit 30 gram dan berat fillingnya 20 gram. Semua adonan udah aku cetak dan siap untuk dikukus. Sebelumnya, kukusannya wajib banget dipanaskan terlebih dahulu sampai beruap. Masukkan adonan ke dalam saringan kukusan. Susun yang rapi dan beri sedikit jarak. Setelah disusun rapi, selanjutnya kita letakkan di atas kukusan yang sudah beruap atau udah panas. Di sini untuk memasaknya gunakan api sedang aja.
Tutup kukusan dengan rapat, tutupnya boleh banget dialasi pakai serbet bersih. Kukus selama kurang lebih 15 menitan, dan setiap 4-5 menit sekali kita buka tutup kukusannya. Nah, ini aku buka sebentar, kemudian aku tutup kembali. Tujuannya supaya kueku atau kue toknya tidak melebar atau tidak terlalu mengembang. Kukus kembali 4-5 menitan, kemudian kita buka lagi. Setelah dibuka, ini sebentar aja, kemudian ditutup lagi. Lakukan hal yang sama sampai total pengukusannya kurang lebih 15-16 menitan. Dan setelah kurang lebih 3-4 kali kita buka tutup ovennya, ini kue toknya atau kuekunya udah bener-bener matang. Langsung aja kita buka, kemudian kita tiriskan dan kita angkat dari kukusan. Hasil kukusannya bener-bener bagus banget, nggak melebar, dan untuk motifnya tetap tegas dan bagus. Ini kalau dibandingkan dengan sebelum dikukus, warnanya sedikit agak tua, tapi bentuknya tetap sama atau tidak melebar. Setelah hangat-hangat kuku hampir dingin, kita kupas daun pisangnya dan ini udah siap untuk kita sajikan. Jujur aku suka banget sama resep kue tok atau kueku kali ini, warnanya juga benar-benar gemoy, menarik dan cantik. Kue tok atau kueku ini sangat cocok buat ide jualan, bisa buat untuk isian snack box, hidangan saat arisan juga bisa. Dan ini cocok juga buat hidangan saat Agustusan, atau bisa dibagi ke bapak-bapak yang lagi kerja bakti. Dan karena warnanya lucu-lucu dan pastel seperti ini cocok juga buat dibagi ke anak-anak yang lagi latihan nari atau yang lagi latihan buat pentas pas Agustusan. Cara buatnya udah pasti gampang banget dan insya Allah ini anti gagal ya, asalkan teman-teman ikutin step by step yang udah aku jelaskan. Ini aku mau coba yang warna kuning, ini warna kuningnya cerah dan cakep banget, teksturnya lembut, kenyal dan legit. Rasa dari kulitnya ini sedikit rasa gurih dan manisnya tipis. Terus untuk rasa dari isian kacang hijaunya ini manis dan legit serta wangi. Nah ini pas aku belah aja udah kelihatan banget ya, tekstur kulitnya bener-bener lentur banget. Dia tuh kenyal, pokoknya enak banget pas masuk mulut. Perpaduannya bener-bener udah pas banget ya. Perpaduan rasa gurih dan wangi santan dipadukan dengan kacang hijau yang legit, lumer banget di mulut. Dan kacang hijaunya ini pas di mulut sangat halus, pokoknya enak banget pas digigit. Nah ini kelihatan ya, pas aku belah aja, teksturnya bener-bener lentur, legit. Pokoknya ini teksturnya best banget, enak. Tingkat kematangannya juga super pas. Ini bentuk motifnya juga masih bagus, warnanya juga nggak bleber. Pokoknya ini resepnya bagus banget, wajib banget dicoba dan layak buat ide jualan. Sedikit tips untuk pembuatan kueku atau kue tok ini adalah, pertama jumlah cairannya jangan terlalu banyak, harus pas ya takarannya. Untuk takaran cairannya aku menggunakan mililiter, jadi teman-teman bisa menggunakan gelas ukur. Dan kalau misalnya adonannya udah terlanjur kelembekan, teman-teman bisa menambahkan sedikit demi sedikit tepung ketan putih sampai teksturnya itu pas. Saat pencetakan, usahakan gunakan atau lumuri tangan kita dengan minyak goreng supaya hasilnya lebih cantik dan mulus. Timbang setiap adonan supaya pas masuk ke dalam cetakan dan bentuknya juga seragam. Tips terakhir saat pengukusan, usahakan kukus selama kurang lebih 15-16 menitan. Dan setiap 4-15 menit kita buka tutup kukusannya supaya dia nggak bleber. Karena kueku atau kue tok ini merupakan salah satu jajanan tradisional yang merupakan jajanan basah, jadi dia bisa tahan di suhu ruang kurang lebih 1 harian. Ini aku bikin sore-sore dan bisa tahan di sore atau malam keesokan harinya. Tapi kueku atau kue tok ini bisa juga disimpan di chiller dan bisa tahan kurang lebih 3 harian di chiller. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.